Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson, dia berkata Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekarang biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat berlibur. Ada beberapa yang online dan yang masih tinggal di Malang. Selamat datang juga yang dari luar kota dan sempat ke Malang. Kita akan melanjutkan tema gereja kita, Exalting the Lowly ini, meninggikan orang-orang rendah. Sejak minggu pertama saya sudah
berbicara dengan Pak Sugiarto bahwa ini bukan tema yang mudah. Karena kalau dibaca sekilas, ini biasa, kita semua sudah ngerti. Dan kemudian uraiannya juga bagus, dan minggu lalu juga disambung oleh Pak Roni. Dan setiap hari kita mendengarkan dari suara gembala, dari Bapak Pendeta senior kita. Dan saya minta ke Tuhan, Tuhan kira-kira apa ini ya yang Tuhan mau. Nah ternyata Tuhan berikan sederhana pagi ini. Tetapi ini powerful, saudara. Yang pertama dan kedua kita akan belajar bagaimana ini berasal gitu ya. Makanya saya beri sub di situ, belajar dari Magnificat Maria. Karena sesungguhnya ayat pokok kita itu Lukas 1 ayat 52. Itu secara konteks adalah Magnificat. Magnificat itu apa? Nyanyian pujian, kidung gitu. Itu Maria yang oleh karena kepenuhan Roh Kudus dia menaikkan nyanyian itu. Dan Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau? Karena kalau baca Tuhan hobinya meninggikan orang-orang rendah dan ada di dalam lumpur itu kita sudah terframing dan rasanya sudah paham itu ya, sehingga kami para hamba Tuhan sempat ya Pak Sugiarto hari ini melayani di Tumpang, sempat Pak Andreas kira-kira bawa apa ya, apa sama. Nah saya bergumul beberapa minggu dan Tuhan taruh sederhana begini saudara ya, maka kita perlu belajar dari konteksnya. Ayat yang ada di dalam pokok kita Lukas 1:52 itu bagian dari Magnificat, bagian dari kidung yang diciptakan oleh Roh Kudus lewat Maria. Kisahnya demikian. Ketika itu ada dua wanita terpilih yang sedang dapat anugerah Tuhan. Yang kerabat juga, yang satu Elizabeth. Hamil sudah kira-kira 6 bulan, tinggal di pegunungan Yudea. Maka pada waktu itu Maria sebagai kerabat ingin jenguk. Dan kita ingat ketika Maria menjenguk Elizabeth, Maria pun baru saja mendapat anugerah. Apa itu? Ketika malaikat ngomong ke dia, bahwa kamu akan mengandung. Semula bingung, aku belum bersuami, tapi ditutup, jadilah menurut kehendakmu. Ini berita Natal, ingat ya supaya kita connect dengan kisah Magnificat ini. Lalu malaikat itu pergi, jadilah kepadaku, aku ini hambamu. Maria taat dan kemudian pada kisah Maria sendiri akhirnya Maria mengandung dan kelak lahir Yesus. Tapi di pegunungan Yudea ada saudaranya juga yang juga sama-sama dramatik, hamil pada hari tuanya. Sampai-sampai ada kisah dramatis suaminya yang namanya Zakaria kurang percaya, akhirnya dibuat bisu sama Tuhan. Tapi Elizabeth hamil. Nah, ayat di dalam Lukas 1:52 itu rangkaian kisah pertemuan itu. Ngomong sampai kemudian ketika Maria mengucapkan salam, bayi di dalam rahimnya Elizabeth melompat-lompat. Dan itu betul karena kandungannya sudah berusia 6 bulan. Betul ya ibu-ibu ya, kalau 6 bulan itu mulai saya enggak pernah hamil ya Bu. Mulai nendang-nendang dan seterusnya ada gerakan gitu ya. Jadi Alkitab ini tidak salah. Maka bayi di dalam perut Elizabeth yang kelak lahir sebagai Yohanes Pembaptis itu melompat-lompat. Lalu muncul kalimat dari Elizabeth yang terkenal, Salam Maria, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita dan diberkatilah buah tubuhmu Yesus. Itu jadi doa Salam Maria. Nah, mendengar ucapan Elizabeth,
Maka terciptalah syair kidung itu, Magnificat namanya. Dan dengan kepenuhan Roh Kudus, Maria kemudian mengucapkan kalimat yang kelak 2000 tahun kemudian jadi tema gereja kita bulan-bulan ini. Exalting the lowly. Kalimat aslinya kayak begini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan itu penggalan terakhir tulisan Dr. Lukas jadi tema kita. Meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, dari situlah tema kita diangkat. Lalu apa yang kita pelajari? Belajar dari Magnificat ini. Ini sederhana. Ada dua hal yang kita belajar tentang Allah. Dan yang ketiga ini nanti yang penting, sikap. Beberapa kali Bapak Gembala Senior kita mengatakan Tuhan itu hobinya ngangkat orang yang rendah. Dan menurunkan orang-orang yang tinggi, berkuasa. Tapi ingat loh ya, itu semua tidak ada di ruang hampa. Nah nanti kita akan belajar. Yang diturunkan itu bukan orang berkuasa secara semua berkuasa, enggak. Orang berkuasa, ini enggak saya bahas pagi ini. Tetapi yang tentunya ketika dia diberi kuasa itu tidak melaksanakan sesuai perintah Tuhan. Ya kan? Dicontohkan oleh Bapak Pendeta Senior kita, Nebukadnezar pernah dibuat rendah karena dia sombong. Tapi sebaliknya, nah khusus untuk ayat ini kita belajar dari Maria nantinya. Dia ditinggikan oleh Tuhan. Nah begitu. Kita akan belajar beberapa kebenaran cepat. Yang pertama kita tahu dari Magnificat ini adalah kita diingatkan. Sebetulnya itu CPC. God is in control. Itu bagian pertama. Yang kedua nanti God has purpose. Allah itu selalu Allah yang punya tujuan. Dan yang terakhir itu nanti kingdom character. Orang Tuhan itu selalu memperhatikan karakter. Yang pertama kita diingatkan dari Magnificat ini adalah Tuhan pegang kendali. God is in control. Apa itu? Baik orang berkuasa maupun orang rendah. Mau kamu tetap ada di kuasa itu atau yang di bawah dinaikkan, itu mutlak Tuhan yang berkuasa. Perhatikan ini. Tentunya nanti ini berhubungan dengan sejauh mana orang yang berkuasa itu bisa hidup sesuai dengan firman atau tidak. Sebaliknya orang yang berada di lumpur ini pun juga mesti memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Artinya baik yang di atas maupun yang di bawah kita ingat Tuhan pegang kendali. Seperti Daud katakan, bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan memerintah di surga. Ia raja yang berkuasa atas segala-galanya. Dari Magnificat Maria ini kita terhibur saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, jangan pernah berpikir Tuhan kehilangan kendali atas situasi ini. Kadang-kadang orang bisa terdistraksi menghadapi dunia. Wah ini Israel perang. Wah ini urusan ekonomi belum selesai. Perang dagang belum selesai. Kemana Tuhan ini? Apakah Tuhan masih memegang kendali dunia ini? Sementara itu kejahatan terus kayaknya enggak peduli. Yang jahat tambah jahat dan seterusnya dan seterusnya. Yang di Konoha, yang di Indonesia ya sibuk gitu-gitu terus. Gitu loh ya. Yang ijazah palsu lah, yang korupsi lah, yang enggak kemana-mana. Kadang-kadang kita itu sampai pada titik Tuhan ini kontrol keadaan enggak. Atau lagi kita mikir saya ini loh. Kok ya juga banyak masalah. Ada problem dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati ya saudara. Lewat Magnificat ini Maria sedang ngajar kita, Bunda Maria. Apapun Tuhan itu masih pegang kendali. Makanya ketika hal terburuk loh itu. Ketika malaikat datang, Maria, kamu sebentar lagi sebentar lagi hamil tanpa suami loh. Loh itu
Kalau tidak dipahami bahwa semua dalam kendali Allah, ngeri itu. Ulangan pasal 22 tidak perlu kita baca. Itu jika ada seorang gadis yang menikah, selalu orang tuanya itu membawakan, alas tidur, spray namanya, spray keperawanan. Sehingga setelah malam pertama, kalau itu tidak ada tanda-tanda virginitas, patut diduga perempuan ini telah melakukan hubungan terlarang sebelum menikah. Dan maka haruslah, tidak usah dibaca, saya aja yang baca. Ulangan 22, tua-tua kota itu menghajar dia. Setelah itu menyuruh dia keluar, diantemi dengan batu. Jadi kayak gitu loh, resiko untuk kehilangan keperawanan virginitas sebelum menikah. Apalagi hamil. Dan Maria dalam situasi yang seperti itu ketika malaikat datang kepadanya. Ada seorang teolog dan hamba Tuhan mengatakan, dia rela kehilangan the little heaven, surga kecilnya yang sudah diimpi-impikan. Sebentar lagi aku mau married sama Yusuf dan membina keluarga bahagia. Tapi ketika malaikat datang, seolah-olah Tuhan lepas kendali, tiba-tiba ngomong kamu mesti hamil. Kalau orang tidak tinggi kualitas rohaninya, tidak akan mau risiko seperti itu. Tapi kita belajar dari Maria ya. Dia tidak bantah macam-macam. Tidak dibuat bisu seperti Zakaria. Tidak banyak debat dengan malaikat yang ngomong oke. Tidak ada yang gagal. Oke. Jadi begini loh ya. Kita belajar satu hal dalam hidup. Apapun keadaannya, Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita. Ya, sehingga saudara, you are not alone. Anda tidak pernah sendiri. Anda sedang ada dalam kendali Tuhan. Kalau engkau melihat ini titik nadirku Tuhan, ini titik terendahku. Tidak ada siapapun yang peduli aku. Tidak. Tadi Pak Arifin katakan kalau setan ngomong seperti itu bukan kebenaran. Tapi yang benar adalah Tuhan, kata Daud, ya raja yang berkuasa atas segala-galanya. Kondisi terekstrim dalam hidup kita pun, dia tetap pegang kendali. Dan hari ini, walaupun dunia kayak begini, jangan kecut saudara. Kalau ndelok TV sini wis gak kena toh, kita malah bikin sumpek. Tapi percayalah, Tuhan tidak lose control. Tuhan sedang pegang kendali. Kebenaran pertama ini pegang dari yang dikatakan Maria. Sekarang masukkan. Kondisi saudara sedang dalam hal apa sekarang? Tapi apapun kondisi yang kau alami, yakinlah Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan, God has a purpose. Tuhan itu bukan Tuhan yang random. Ya semua terjadi begitu saja. Tapi Tuhan itu punya rencana, memiliki tujuan dalam setiap peristiwa, bahkan dalam setiap hidup. Makanya Ayub di akhir petualangannya, ini salah satu ayat tertua loh ya. Ini kitab tertua Ayub itu. Dia ngomong, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, sama tetap mengakui Tuhan pegang kendali, tapi ditambah oleh Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi jangan khawatir, Tuhan itu tidak berhenti kepada ngontrol saja, tapi dia punya rencana dalam hidup setiap orang percaya. Dan Maria tahu itu. Makanya dia ya sudah. Begitu dia mendengar perkataan Elisabet, oh aku bertemu dengan ibu Tuhanku, kata Elisabet. Saat itu dengan urapan roh, Maria menanggapi itu dengan oh.
klop dengan yang dikatakan oleh malaikat. Tuhan punya rencana atas hidup saya. Tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai saya mungkin gagal. Hari itu dia belum tahu bakalnya nanti Yusuf bisa terima enggak. Yusuf masih mau menikah dengan dia atau tidak. Yusuf masih bisa dilunakkan hatinya atau tidak. Tapi akhirnya karena dia tahu bahwa Tuhan itu selalu kalau bertindak memiliki tujuan. Dan tujuannya tidak pernah jelek dan gagal untuk orang yang percaya. Dia tenang. Dan sudah tahu akhirnya Tuhan mengintervensi Yusuf. Walaupun Yusuf ini, waduh, ini housing, orang yang hatinya baik. Dia bermaksud diam-diam akan membatalkan pernikahan dengan Maria. Tapi buru-buru Tuhan ngomong, no Yusuf, tetap kawinono sama dia. Tuhan itu memiliki tujuan ya saudara. Jadi salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu kan sindrom padang gurun. Ujungnya tidak kelihatan, garis akhirnya tidak kelihatan. Tahu-tahu kita ada dalam situasi yang namanya trouble dalam hidup. Tapi please, ketika kompas kehidupan pun tidak menunjukkan arah, percaya saja. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Saya guyon pernah dengan saudara Sandy. Iya enak. Lazarus mati masih telung dino petang dino ngeru bakal bangkit ya kita mocoan. Tapi hari itu keluarga Maria, Marta dan bahkan Lazarus dan orang-orang tidak tahu kalau bakal dibangkitkan. Tapi melampaui segala itu dua hal ini kita pegang. Allah itu kontrol keadaan dan Allah itu selalu punya tujuan dalam hidup kita. Dan tujuannya itu gandengkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ya ini mesti ya saudara. Ini masalah dalam dulu, beres. Nah sekarang kita masuk. Di sini Tuhan uraikan temanya begitu bagus. Bagian ketiga itu begini. Tuhan yang pegang kendali dan punya rencana itu. Ketika menurunkan atau menaikkan yang sekarang tema kita ini. Mengangkat orang-orang rendah. Itu sama sekali tidak kebetulan. Buktinya apa? Ada banyak orang yang rendah dalam lumpur dan selama hidupnya gak pernah diangkat oleh Tuhan. Nah, banyak itu. Itu tidak berlaku secara umum. Hobi Tuhan mengangkat orang yang ada dalam lumpur itu bukan random. Bukan ya sudah ketepaan. Walaupun itu hobinya Tuhan loh. Orang rendah mesti diangkat, belum tentu. Ada orang rendah ya rendah terus, sudah sampai mati ini gak berubah. Tapi sebaliknya apakah orang yang ada di tempat berkuasa dan tinggi pasti dijatuhkan? Enggak. Ada juga. Ternyata itu semua tidak ada di dalam sebuah keadaan untung-untungan atau tepak-tepakan rezeki-rezekian. Oh diangkat, enggak. Yang ketiga ini yang kita penting. Apa itu? Bahwa Maria mengalami sebuah peninggian dari Tuhan. Dari perempuan biasa. Wanita biasa, kemudian menjadi ibu dalam tanda petik ibunya Tuhan. Diberi kehormatan, rahimnya jadi tempat inkarnasi. Firman menjadi manusia. Wow, itu sebuah kehormatan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Bahkan nyaris saking mulianya dia sampai orang kadang-kadang tergoda untuk tidak sekedar menghormati dan berdevosi dengan dia. Ada yang sampai nyembah kadang-kadang. Nah, itu saking tingginya derajat Bunda Maria ini. Saking hebatnya. Bisa ditinggikan seperti itu. Siapa aku ini kata Maria. Tapi ingat, itu tidak berjalan
random. Tidak mau asal diangkat. Kalau kita sekilas membaca tema bulan ini, kita yang rendah ini pada koyok-koyok seneng. Wah, aku bakal diangkat. Kok disik? Itulah yang saya maksud. Tidak segitu. Mesti ini adalah ini yang ketiga ini yang kita belajar. Apa itu? Tuhan itu melihat karakter. Maria itu bisa ngalami kayak begitu. Karena di dalamnya itu ada. Makanya Roma katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Dia berubah. Ada karakter yang baik. Dari antara ratusan ribu bahkan jutaan wanita. Akhirnya kemahakuasaan Allah dan juga purpose dari Allah ini bertemu dengan manusia yang memiliki kecocokan dengan rancangan Tuhan itu. Itu loh, jadi memang itu anugerah. Tapi anugerah kan selalu mengejar orang-orang yang kompatibel untuk anugerah itu. Katakan amin. Ngawur loh itu saudaraku. Dari banyak wanita kenapa jatuh ke Maria? Karena dalam diri Maria sudah ada. Dalam pribadinya dia ada keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ini tetap tidak random. Tuhan tetap melihat di situ. Tapi tetap ini anugerah. Anugerah yang sempurna itu larinya ke arah hal-hal yang cocok dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Geser sedikit untuk menyeberangkan makna. Burung di udara tidak bekerja, tapi dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita mesti tahu, burung itu sejak pagi sudah terbang ke sana kemari, cari biji-bijian. Tidak ada burung males. Terus tiba-tiba ada burung sama-sama dewasanya ngirim jagung atau padi ke mulutnya. Kecuali burung masih kanak-kanak. Anugerah Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehendak baik Tuhan. Selalu mencari pribadi-pribadi yang kompatibel, yang cocok dengan itu. Dan ini bagian kita loh. Kalau hari ini kita ada posisi di bawah, perhatikan ini. Beberapa uraian sederhana ini penting buat kita supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Itu tidak random. Walaupun itu adalah anugerah. Tapi anugerah itu selalu berkelindan dengan yang namanya kualitas. Coba Maria itu tidak punya pribadi yang seperti itu, saya yakin Tuhan malu menitipkan putranya di rahimnya. Ya kan? Ini jadi begini loh. Kita belajar segala sesuatu anugerah, bukan karena kuat dan gagahku. Tapi kita mesti harus memiliki dalam tanda petik kepantasan untuk menerima anugerah itu dari pihak kita. Nah ini agak secara teologi agak rumit-rumit tetapi ini penting. Banyak orang dalam kondisi di bawah tetapi tidak pernah diangkat. Bahkan orang lain pun kalau disuruh Tuhan ngangkat dia itu ogah. Karena apa? Karena karakter belum terbentuk. Makanya ada sebuah quote dari Orlando begini. Renewal of mind is the best measure of spiritual level. Pembaharuan budi adalah ukuran terbaik untuk mengukur tingkat kerohanian seseorang. Ada sebuah video, tolong ya karena enggak bisa kompatibel sini. Saya ingin tampilkan sebentar. Ini sebetulnya video yang banyak di-share. Tapi dari sini saya ingin menyeberangkan makna bagian terakhir ini. Tolong teman-teman MM. Ular kaleng ini loh. Tahu toh saudara ini? Ini ada ular yang kepalanya masuk di dalam kaleng. Tapi ada kalimat ini,
Ketika kamu dalam kesulitan, sebenarnya pasti ada orang yang ingin membantu, namun karena sifat dan karakter dan reputasimu, orang jadi ragu untuk menolongmu. Paham maksudnya ya? Ini ular kobra, kepalanya masuk kaleng. Tapi ketika orang mau nyopot kalengnya itu siapa yang mau, saudara? Kiranya dari ini poin ketiga bisa penting menutup khotbah ini sebetulnya. Kalau engkau mau jadi pribadi yang nanti mau ditinggikan oleh Tuhan, biarlah engkau di pandangan Tuhan dan manusia layak memang untuk ditinggikan. Katakan amin. Jangan orang malah takut. Nolong kita itu malah wedi. Ingat loh, peninggian dari Tuhan. Itu 99,9% Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita. %99,9% Tuhan akan memakai seseorang untuk mengangkat hidup kita. Tapi please, sudah di bawah, problem hidupnya banyak, tapi ular. Siapa berani menolong? Saudara? Ketika saya temukan ini, terima kasih Tuhan. Ternyata untuk ditinggikan itu bukan di ruang hampa. Ada beberapa hal yang perlu. Ini sederhana dan kita akan berakhir sebentar. Contoh saja. Ya, kita mesti belajar dari, kalau Maria sudah pasti ya. Kita pindah dulu sebentar. Daud itu bukan siapa-siapa. Tapi kemudian bisa diangkat begitu rupa. Apakah random? Tidak. Tadi Maria, sekarang Daud, tidak. Titik baliknya di mana dia? Titik baliknya ketika Goliat rame nantang, 40 hari nantang. Di Efes Damim, nantang orang Israel, siapa yang berani lawan aku dan seterusnya. Tiba-tiba anak kecil ini datang, uduk. Begitu dilarang, kamu itu siapa anak kecil? Perkataannya membuka tabir itu. Hambamu terbiasa ketika disuruh jaga domba, 2-3 ekor di sana. Kalau ada singa, ada harimau, ada beruang, aku hadepin, aku robek-robek mulutnya. Artinya apa? Sebelum ketemu Goliat, Daud ini sudah mentrain dirinya. Dia tidak ada dalam kesunyian dan tidak ngapa-ngapain walaupun dia dibuang oleh orang tuanya. Saya tidak ngulangi kisahnya dia dengan Nisefet dan seterusnya, sehingga dia jadi seolah-olah anak yang tidak diakui kehadirannya oleh orang tuanya. Ada di bawah dia. Tapi walaupun dia ada di posisi bawah, tapi dia upgrade dirinya dengan Tuhan dalam kesunyian. Dia bukan pemuda yang berpangku tangan. Ketika rancangan Tuhan terjadi atas dia, saatnya pengangkatan itu tiba, saudara. Dan disitulah anugerah Tuhan, kesempurnaan pikiran Tuhan, kesempurnaannya rancangannya, bertemu dengan orang yang cocok untuk diangkat oleh Tuhan. Ayo sekarang kita ada di posisi apa dalam hidup kita? Kepinginkah kita ditinggikan oleh Tuhan? Ya jelas. Sikap kita jangan kayak ular itu tadi. Makanya Petrus ngomong begini, humble yourself under the mighty hand of God. Karena itu sikap pertama. Kalau mau ditinggikan oleh Tuhan, kalau engkau ada di posisi bawah, rendahkanlah dirimu. Katakan amin. Ini kunci peninggian itu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya ditinggikannya pada waktunya. Jadi exalting the lowly ini, 1 tidak random, 2 bukan tanpa syarat. Dari pihak kita harus menunjukkan, merendahkan diri seperti minggu pertama. Bapak Gembala katakan,
di bawah tangan yang kuat dari Tuhan. Ojo ngelawan Tuhan. Rendahkan diri kepada Tuhan. Supaya ditinggikan pada waktunya. Ini sikap. Nah saatnya, Adik Andri pernah khotbah juga. Saatnya di dalam masa-masa kesunyian yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu saatnya kita growing, menancapkan akar kita seperti bambu Cina itu ingat ya. Lalu pada masanya ketemu dengan waktunya Tuhan. Ditinggikan pada waktunya. Sehingga kita cakap untuk itu. Jadi kalau mau di-increase, mau dinaikkan, mau ditinggikan oleh Tuhan. Mentang-mentang temanya bulan ini adalah peninggian orang-orang rendah. Lalu kita nyantai, do nothing, nanti kan Tuhan angkat saya. Tidak. Tapi kita mesti punya kontribusi. Pertama, rendahkan dirimu. Saya akan beri contoh-contoh sederhana saja untuk sikap-sikap hidup kita. Misalnya, kalau kita mau ditingkatkan, ditinggikan kesehatan kita loh. Ini sederhana loh. Mau jadi sehat kok sakit-sakitan. Sederhana loh. Taruhlah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu. Ya kalau mau hidup sehat, begitu loh saudara. Jadi ini makna keseharian. Ini saya sudah masuk kepada praktikal teologinya. Supaya kita bisa bawa pulang dan Tuhan meninggikan orang. Rendah apa? Kesehatanku ini rendah, kesehatanku ini jelek dan sebagainya. Ya supaya ditinggikan, disehatkan kan maksudnya, dibikin baik. Ya sudah. Taruhlah pisau pada leher bila besar nafsumu. Ketok sembarang dipangan dan sebagainya. Lalu berharap engkau akan ditinggikan kesehatan. Kita mesti ngerti dua sisi dari yang Tuhan maksud di bulan ini ya. Oke, supaya kita ngerti ini bayar harga sudah. Sekarang ya terserah lah, ada intermittent, ada puasa terus, ada puasa Esther, ada puasa yang tapi jangan puasa kayak Musa ya. 40 hari tidak makan, tidak minum. Saya takut nanti kita ketemunya nanti penghiburan nanti. Jangan itu. Jadi kita mesti tetap lakukan, makan sehat, istirahat cukup dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin saya ke penjahit ya, penjahitnya ini sederhana. Dia ngomong, usianya ya 64 lah, pantaran lah gitu. Dia ngomong, yuk sehat, ya oke sehat. Apa kuncinya? Saya belum nanya apa kuncinya, gini pokoknya. Turuti saja arah metabolismemu, tubuhmu yang pokok, jangan ditunda. Apa itu? Saya ngomong, kalau ngantuk segera tidur. Jangan ditahan-tahan. Kalau kebelet pipis, segera pipis. Kalau lapar, segera makan. Kalau kepingin BAB, jangan ditahan. Kalau capek, istirahat toh. Oh ngono, iya aku ngono. Pokok awakku kan ono iramane. Lek ngantuk tak tahan, aku iso insomnia. Ngantuk ya turu. Saya guyon sama dia, pulang itu saya renungkan. Iya ya kadang-kadang ya ada benernya. Tuhan sudah menaruh pada kita hal-hal dasar seperti itu. Kalau mau increase kesehatan, ayo mulai hari ini. Saya ingin kita semua di bulan ditinggikan bukan hanya soal derajat kita. Ya, tapi juga kesehatan kita. Katakan amin. Yang punya masalah di pekerjaan. Ya sudah. Mau dapat peninggian di tempat kerja dan macam-macam lah, males. Maka Amsal 19, kemalasan membuat orang ingin tidur saja. Orang malas akan menderita kelaparan. Hei, engkau yang berada pada posisi nadir di bawah. Tapi apabila engkau malas ya bertobat, peninggian akan datang dari Tuhan. Katakan amin. Nah gitu loh, makna bulan ini harus sikapnya seperti itu. Itu tidak akan seperti itu. Lalu kita ngomong Tuhan pasti meninggikan. Enggak. Ini hanya orang-orang yang ngerti aja itu. Kemalasan membuat orang tidur. Maka ojo males, wis katakan ya ojo males. Nyambut gawe, kerja. Nah kekristenan kadang-kadang tidak sadar akan hal ini. Over grace. Lalu nganggap minta peninggian. Tidak akan ada saudara.
di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Sekarang di bidang keuangan. Kalau mau ada peninggian di bidang keuangan, ya ikuti Lukas 16:12. Kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin dapat dipercayai uang yang kalian akan miliki nanti? Itu ya mesti integritas dong. Mesti hemat, mesti integritas, bisa nabung. Maka ketika Anda pada posisi lowly, Tuhan pasti akan angkat hidup kita. Katakan amin. Sederhana, atur pengeluaran. Tidak usah sudah yang enggak-enggak. Udah selesai. Tidak. Ya supaya Allah meninggikan. Wah ini mumpung Pak Andreas, mumpung bulan loli ini. Kaum loli ini menunggu exalting nih. Menunggu peninggian dari Tuhan enak wis. Tapi tetap aja. Tidak punya integritas. Tetap aja. Tidak ngatur keuangan dengan baik. Ya itu sama dengan bahasa Malangnya enak. Ngenteni kemambangi linggis. Jadi besi itu ada itu hanya zaman Nabi Elisa. Ketika kapak masuk, baru mata kapaknya timbul. Setelah itu tidak ada yang bisa gitu lagi. Maka saudara jemaat GPI Rock Malang sebagai penatua saya katakan ini kesempatan baik kita untuk di-increase oleh Tuhan, untuk ditinggikan oleh Tuhan. Tapi belajar dari sikap akui kedaulatannya dia turut serta dalam segala hal dan punya tujuan dan bagian kita memperbaiki sikap kita. Agar anugerah Tuhan itu bertemu dengan rezeki itu selalu mencari orang yang sregep. Rezeki itu selalu mencari orang yang penuh integritas. Itu sudah pasti. Rezeki itu mesti mencari orang yang smart. Allah tidak akan mengingkari hukumnya seperti itu. Lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Minggu lalu saya punya status, ini mumpung ada para penjual, para sales. Saya senang kepada seorang pengajar, saya punya status. Judulnya begini, para sales-sales saya. Jangan sales yang gagal, jangan sering-sering ngopi bareng. Yang belum tercapai penjualannya, jangan sering-sering kumpul katanya. James Gue ini ngomong. Kenapa? Karena kalau orang-orang gagal, kumpul orang gagal, kamu tercapai belum? Aku juga belum. Akhirnya aman, oh gak aku tok. Tiba-tiba kabeh gak tercapai. Nah kalau mau berhasil, sales yang begini kumpul, itu loh si dia. Bulanannya, triwulanannya, semesterannya, baru sudah 1 bulan, 3 bulan sudah ketutup semua. Loh kan kita kumpul orang yang begitu. Artinya target itu real, bisa dicapai. Sehingga kita kemudian, dek iso aku kudu iso. Lalu kita bawa ke Tuhan, mulai semua ditata. Nah kalau kemudian terus tidak memperbaiki diri, tetap loli malah ambles. Tapi hari ini kita berbahagia. Bidang kesehatan, bidang keuangan, bidang pekerjaan apapun. Kalau mau peninggian dari Tuhan, belajar dari Maria. Tuhan mulai hari ini, aku mau berubah seperti yang Tuhan mau. Akhirnya, jika kita menginginkan peninggian dari Tuhan, maka kita harus menempatkan diri kita. Tadi adik Asi ngomong sefrekuensi, menempatkan diri kita pada jalur yang sama dengan rencananya. Dan dalam kepatutan untuk ditinggikan. Begitulah. Beri alasan Tuhan itu. Supaya engkau pantas. Tuhan saya mau masuk PTN. Tuhan Yosina belajarlah. Saya mau dapat kerjaan yang baik. Ya sudah ngelamar. Tunjukkan integritas saudara. Ini hukum bukan hukum sekuler loh ini. Ini hukum rohani. Kadang-kadang kita nganggap enggak ya. Kristen itu enak. Punya privilege. Mulai sing kerja soro-soro itu lah. Wong gak duwe Tuhan. Aku punya Tuhan gak perlu kerja soro. Aku kipas-kipas tok berkati teko.
Saudara tak bangunin, ini sudah jam 9.27 menit tangio. Kita kadang-kadang tidak mempercayai firman dalam praktek hidup sehari-hari. Yuk mas, ini loh, renewing, kita berubah. Oh ya, asik nih, Bapak senior kita, seluruh Indonesia, seluruh dunia, Rock Ministry. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah. Lalu sikapnya jangan salah. Ya Tuhan, aku pas rendah ya, ulan ini aku akan kau tinggi. Lo bergerak, onyo. Rubah awakmu. Ini bulan kita memacu diri untuk itu. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Letakkan saja di situ. Lalu kita akan ketemu dengan apa yang Tuhan mau. Letakkan pada jalurnya Tuhan. Maka Tuhan akan melandamu. Kau akan ditinggikan pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati peninggian dari Tuhan. Kita beri kemuliaan ya untuk Tuhan. Ayo teman-teman.